Selamat datang di Wani Angas kembali. Tentu saja Wani Angas konten horornya Arsya dan Fuad. Kali ini Wani Angas akan menceritakan tentang Rumah Sakit Kristen Tayu. Mungkin sebagian dari pendengar Wani Angas udah tahu di mana Rumah Sakit Kristen Tayu ini berada. Ya, sebagai informasi aja, Rumah Sakit Kristen Tayu ini ada di Pati, Jawa Tengah. Rumah sakit yang berdiri pada tahun 1933 ini dulunya pernah jadi rumah sakit satu-satunya yang berada di Kabupaten Pati. Namun entah karena faktor apa, rumah sakit ini sudah tidak beroperasi lagi. Bahkan pada tahun 2013 silam, rumah sakit ini bisa dikatakan terbengkalai. Tak sedikit kisah horor atau misteri yang menjadi tabir tersembunyi di rumah sakit Kristen Tayu ini. Seperti halnya yang pernah dialami beberapa orang yang dari tim Wani Angas baca bersumber dari cerita horor dan kisah nyata di Facebook. Jadi ceritanya tepatnya pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020 ada 2 orang pernah masuk ke rumah sakit ini. Sebut saja pasangan tersebut, pasangan suami istri ya, 2 orang tadi, dengan nama Bu Rire dan Pak Dodo, gitu aja ya. Ini nama samaran. Bu Rire dan Pak Dodo ini keduanya berencana akan berkunjung ke salah satu saudara mereka yang ada di Kecamatan Juwono, Pati. Dan pada saat itu, keadaan Ibu Rere sedang hamil besar, hamil tua. Padahal sebelumnya Bu Rere sudah diberikan nasihat oleh ibunya Bu Rere untuk tidak melakukan perjalanan jauh karena kondisinya sedang hamil, apalagi saat malam. Namun karena Pak Dodo yang mengajaknya, suami Bu Rere, tentu saja Bu Rere tidak enak hati kalau menolak permintaan suaminya. Mereka pun akhirnya pergi dengan mengendarai mobil. Sesampainya di depan rumah sakit Kristen Tayu tadi, tiba-tiba Bu Rere mengalami kontraksi yang begitu hebat. Tentu ini membuat Pak Dodo panik karena sang istri sudah mengeluarkan banyak darah. Di tengah kepanikannya, dia pun melihat rumah sakit Tayu ini tanpa berpikir panjang. Akhirnya dia membawa istri ke sana. Setelah dia meminta tolong pada petugas dan perawat yang ada di sana, akhirnya Bu Rere dibawa ke ruangan bersalin. Dengan perasaan gulana, gelisah, dan panik yang berkecamuk di dalam diri Pak Dodo, dia akhirnya hanya bisa berdiri sambil berjalan mondar-mandir di depan ruangan tersebut. Namun setelah menunggu begitu lama, Pak Dodo merasakan keanehan yang ada di rumah sakit itu. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu banyak, tapi tidak ada satupun yang saling berbicara sama sekali. Suasananya begitu hening dan sepi sekali. Padahal saat itu orang yang ada di situ, saya ulangi lagi, banyak, dan banyak juga yang berjaga di sana, seperti perawat ataupun petugas medis yang lain. Namun baju yang mereka kenakan itu berwarna putih polos, tanpa corak ataupun perpaduan warna yang lain. Setelah diamati dengan seksama oleh Pak Dodo, satu persatu wajah mereka pun tampak pucat pasi serta tanpa ekspresi. Cara berjalannya pun beda. Mereka berjalan dengan cepat sekali. Seketika Pak Dodo merasakan hawa yang aneh dan merinding di sekujur tubuhnya. Hingga pada akhirnya Pak Dodo berinisiatif untuk menghubungi kerabatnya yang akan dia datangi. Dia pun berusaha menghubungi lewat teleponnya. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam, Do. Enak opo? Aku lagi ning rumah sakit Tayu iki, Wan. Istriku akan melahirkan sekarang. Kamu temani aku di sini ya, Wan. Kamu gak lagi sibuk kan? Apa jenengmu? Apa dek mau? Jarimu? Bojomu mau lahir ke? Iya, Wan. Ini dia sekarang sudah hampir 1 jam lebih belum keluar juga dari ruang bersalin. Kamu kesini ya, temani aku. Ya, Do. Sik.
kowe ndekmu ngomong apa? Rumah sakit Tayu. Kowe ra guyon ta? Lah emangnya kenapa, Wan? Kok kamu kayaknya kaget gitu? Go, rungokno aku, dengerin aku. Sekarang lebih baik kamu cari istrimu dan cepat bawa dia pergi dari rumah sakit itu. Cepet, Dok. Lah memangnya ngopo to, Wan? Wih, Dok, rumah sakit kuwi wis suwe terbengkalai. Wis suwe, Dok. Seketika itu juga setelah percakapan tadi, Pak Dodo terjatuh dan dia bisa dibilang ngalamun deh. HP-nya pun juga tergeletak begitu saja. Dia begitu shock dan terkejut. Lalu setelah dia sudah agak enakan dari keterkejutannya, dia pun berlari menuju ruang bersalin mencari istrinya. Dan betapa kagetnya Pak Dodo setelah tahu bahwa ruangan bersalin yang dipakai oleh Ibu Rere tadi sudah berubah menjadi ruangan kamar mayat. Aduh, dia pun mendobrak pintu dan akhirnya dia menemukan istrinya dalam kondisi tertidur di dalam ruang tersebut dan dia akhirnya membangunkan istrinya tadi. Namun dia juga terharu, ternyata anaknya lahir dengan selamat dan sempurna. Tapi ari-ari dari anak Pak Dodo dan Bu Rere ini sudah hilang. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya dia pun langsung membawa anak dan istrinya pergi dari rumah sakit Kristen Tayu tadi. Yang tadinya rumah sakit itu tampak ramai, jadi sangat sepi dan tanpa penerangan sama sekali. Banyak ilalang dan rumput liar yang mengelilingi setiap bangunannya. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati sambil menahan ketakutan yang teramat sangat. Tak henti-hentinya kedua bibir mereka melantunkan ayat suci Al-Quran dan sholawat untuk menepis rasa takut yang menggelayut. Hingga akhirnya mereka berdua pun keluar dengan keadaan selamat dari RSK Tayu tersebut. Sebuah pengalaman yang membuat tak akan pernah lupa seumur hidup Pak Dodo dan Bu Rere serta anaknya. Nah, seperti itu sedikit cerita yang di-share di Facebook, cerita horor dari kisah nyata dan fiksi. Yang jelas ini cerita nyata ya, diangkat dari narasumber dan banyak sekali kisah tentang RSK Tayu itu, salah satunya yang saya bacakan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas dan terus dengarkan cerita-cerita yang lain dari Wani Angas. Ojo wani-wani yen pewedi, ojo wedi-wedi yen pewani Wani Angas. Makasih. Dah.